Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya jelaskan untuk materi kuliah minggu berapa ini? Ketiga ya, minggu ketiga dari kuliah pemasaran farmasi. Untuk minggu ini kita masih melalui video dan hari ini kita akan membahas tentang saluran pemasaran dan perilaku konsumen. Oke. Apa sih saluran pemasaran? Nah, saluran pemasaran atau kalau bahasa kerennya marketing channels adalah sekelompok organisasi yang saling bergantung dan memiliki beragam fungsi serta terlibat dalam proses pembuatan barang atau jasa yang disediakan untuk digunakan atau dikonsumsi oleh pengguna akhir atau konsumen. Nah, saluran pemasaran diperlukan oleh produsen guna menyampaikan nilai-nilai yang terdapat pada barang atau jasa kepada pengguna akhir. Lalu juga saluran pemasaran juga dapat mengubah pembeli potensial menjadi pelanggan yang menguntungkan sehingga perusahaan bukan hanya melayani pasar namun harus membentuk pasar. Saya yakin mungkin teman-teman agak bingung apaan sih ini makhluk apa sih saluran pemasaran karena teman-teman farmasi kan pasti eh, sebelumnya belum pernah nih mendengar materi-materi semacam ini gitu loh, baru di mata kuliah ini kan teman-teman dapat materi tentang dunia ekonomi. Oke, nanti coba saya jelaskan semampu saya. Nanti apabila misal ada yang kurang jelas, ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui WhatsApp atau email, atau juga nanti ketika kuliah sebelum UTS kita ada kuliah via daring Google Meet, nanti bisa ditanyakan atau dibahas di situ. Nah, saluran pemasaran ini tuh ada beberapa tingkat. Ada beberapa jenis gitu ya, dari mulai tingkat 0, 1, 2, 3. Apaan sih bedanya? Jadi untuk gambaran umumnya gini, saluran pemasaran itu adalah jalur dari si barang atau jasa ini dibuat atau berasal sampai bisa di tangan konsumen. Nah, itu yang namanya saluran pemasaran tuh. Kalau tingkat nol, nah sesuai namanya nih, berarti kalau tingkat nol tuh dari si produsennya langsung ke konsumen atau biasanya promosi door to door, terus iklan di TV, internet dan sebagainya itu jadi benar-benar dari produsen ke konsumen langsung. Nggak ada lagi perantara di tengah-tengahnya. Nah, itu namanya tingkat nol. Nah, mungkin di sini udah mulai kegambar ya, apa sih itu saluran pemasaran. Nah, lalu tingkat satu. Kalau tingkat satu perusahaan itu menerapkan satu tingkatan sebelum barang atau jasa itu sampai ke konsumen. Maksudnya satu tingkatan di sini adalah jadi ada pemain kedua di antara orang ketiga lah. Orang ketiga di antara si produsen dengan konsumen. Jadi dari barang ini tidak langsung ke konsumen, tapi melalui satu tingkatan dulu, orang lain dulu, entah supplier, entah apapun itu bentuknya. Jadi dari produsen itu langsung ke satu pihak dulu, baru ke konsumen. Itu tingkat satu. Nah, begitupun seterusnya, tingkat dua, tingkat tiga. Nah, kalau tingkat satu berarti antara produsen dengan konsumen itu terdapat satu orang. Nah, anggap saja gitu untuk mempermudah pemahaman teman-teman. Kalau tingkat dua ya ada dua orang berarti di tengahnya. Kalau tingkat tiga ada tiga orang di tengahnya dan seterusnya. Nah, kalau ditanya yang bagus yang mana Pak? Ya kalau secara logika sih pasti semakin sedikit pemain di tengahnya maka akan semakin bagus. Tetapi untuk bisnis-bisnis tertentu tidak bisa seperti itu. Untuk bisnis yang kuantitinya sangat banyak mungkin produsen akan sangat kewalahan menghandle penjualan kalau mereka menjual langsung dari produsen kepada konsumen. Jadi dibutuhkan pihak kedua atau mungkin ada pihak ketiga dan seterusnya. Atau mungkin juga karena aturan. Nah,
Contoh yang karena aturan di sini adalah di bidang kita nih, farmasi, di mana produsen atau prinsipal atau pabrik farmasi tidak boleh menjual langsung barangnya ke konsumen atau pasien. Harus melalui Vaskes atau fasilitas kesehatan, baik toko obat, apotik, klinik, rumah sakit, dan seterusnya fasilitas kesehatan lainnya. Nah, berarti kan nggak bisa nih si pabrik farmasi, contoh siapa pabrik paling besar, Kalbe ya di Indonesia. Kalbe ini tidak bisa langsung jualan ke konsumen, ke masyarakat. Harus melalui apotik, toko obat, klinik, rumah sakit, dan lain-lain. Dan bahkan pabrik farmasi tidak bisa langsung menjual kepada fasilitas kesehatan. Harus ada perantaranya lagi, yaitu PBF. Nah, berarti dalam hal yang tadi kita bicarakan ini, itu merupakan saluran pemasaran farmasi, saluran pemasaran tingkat 2, di mana ada dua pemain di tengahnya, yaitu PBF dan Vaskes. Nah, kurang lebih lengkap ya teman-teman untuk apa sih maksudnya saluran pemasaran farmasi. Bahkan dalam bidang farmasi ini bisa saja masuk kepada saluran tingkat 3, karena seringkali Vaskes ini tidak ngambil langsung kepada PBF resmi. Bukan berarti ilegal ya. PBF resmi itu kan PBF yang memang ditunjuk langsung oleh pabrik farmasi. Contoh misalkan untuk produk Kalbe, PBF yang menaungi adalah Enceval, yaitu anak perusahaannya sendiri. Untuk pabrik Sanbe, PBF-nya adalah Binasan Prima. Untuk produk apa lagi? AMS, Novel. Novel itu ada AMS, Antar Mitra Sembada. Nah, terus dan lain-lain. Itu setiap pabrik farmasi pasti akan menunjuk satu distributor resmi. Nah, cuma terkadang Vaskes ini tidak langsung mengambil ke distributor resmi. Dengan berbagai alasan, mereka mengambil kepada PBF subdis, subdistributor. Ada macam-macam subdis. Loh, kenapa sih kok ngambil harus subdis? Ya macam-macam. Mungkin bisa karena ketersediaannya sedang habis di distributor resmi. Namun di subdistributor masih ada. Satu, biasanya paling umum itu. Yang kedua, biasanya karena diskon. Kok diskon, Pak? Harusnya kan kalau diskon lebih besar dong yang di distributor resmi. Ya, pasti lebih besar kalau misalkan di distributor resmi. Tetapi biasanya untuk mendapatkan diskon yang lebih besar dari distributor resmi, itu diperlukan belanja dengan kuantiti tertentu. Contoh, ini hanya contoh saja ya. Untuk mendapatkan diskon 10%, Vaskes harus ambil barang sebanyak 50 pieces. Nah, padahal kebutuhan dia itu cuma 10 pieces. Nah, lalu kok ngambilnya malah ke subdistributor? Karena biasanya subdistributor pasti akan mengambil banyak, mengambil ke barang ke distributor resmi dalam kuantiti yang besar. Sehingga dia dapat diskon dong 10%. Nah, karena kuantiti yang diambilnya banyak. Lalu dia berikan diskon 5% kepada Vaskes. Jadi padahal si Vaskes ini cuma ngambil 10 pieces ke subdistributor tapi dapat diskon 5%. Padahal dia kalau cuma ngambil 10 ke distributor resmi tidak akan bisa mendapatkan diskon sama sekali. Nah, gap 5% itu adalah keuntungan yang diambil oleh subdistributor. Nah, berarti ada berapa tuh tingkatannya? 3 berarti kan. Pabrik, lalu yang kedua distributor resmi, yang ketiga subdistributor, lalu ada Vaskes, baru bisa sampai ke tangan konsumen. Nah, itu adalah saluran pemasaran. Nah, itu tadi. Nah, kurang lebih kalau untuk gambarannya seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya tingkat 0 itu langsung dari produsen ke konsumen. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Nah, kurang lebih seperti ini gambarannya. Yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi, kalau ditanya efektif yang mana ya tergantung.
Padahal kan teorinya semakin banyak pemain di tengahnya maka akan semakin rumit. Ya, kalau dilihat dari segi bisnisnya tadi, kalau misalnya saya nih sebagai pengelola Vaskes, ya saya akan memilih saluran tingkat 3. Kalau dengan case yang seperti tadi saya jelaskan. Kenapa? Ya saya dapat ekstra diskon 5%. Kan cuma 5%, Pak. 5% itu besar loh. Margin kita aja kan paling 10 sampai 30%. Berarti kalau saya dapat ekstra diskon 5% ya sangat berarti pasti. Nah, jadi seperti itu. Cuma biasanya semakin banyak tingkatan saluran pemasarannya, maka lead time-nya berbeda. Lead time itu adalah waktu pengiriman, waktu yang diperlukan mulai dari kita pesan barang tersebut sampai barang tersebut sampai ke tangan kita. Jadi misalnya contoh gini, saya bikin surat pesanan tanggal 1. Nah, ketika surat pesanan itu saya berikan kepada distributor, baik distributor resmi atau subdistributor, sampai barang itu datang, misalkan barangnya itu datang tanggal 3, berarti lead time-nya adalah kurang lebih 2 hari. Nah, disinilah persaingan bisnis berjalan. Biasanya kalau untuk distributor resmi, saya pesan pagi, siang atau sore barangnya udah sampai. Tapi kalau saya pesannya ke subdistributor sangat jarang seperti itu. Kecuali memang saya request dan memang benar-benar diperlukan dan mereka bisa menyediakan baru biasanya dilayani. Tapi secepat-cepatnya adalah 1 hari. Gitu. Jadi pasti ada plus minusnya. Jadi ya itulah seninya berbisnis. Itu kurang lebih gambaran tentang bagaimana sih saluran pemasaran itu. Nah,